Dialami oleh wanita Pamekasan ya Bang ya, Heeh. ibu-ibu ya kalau nggak salah ya. Ibu-ibu ya. Kemudian, Ini ada apa? Inisial aja ya, Ibu oh, R ya, iya, Ibu R. dan Ibu R. Dan di Heeh. sini Abang sebagai orang yang dituduh ya Bang ya, jadi pelaku itu gitu kan, dalam artian Di, ya mengaku Bang Romi dari Polda iya. Lampung gitu kan. Nah Bang bisa ceritakan awalnya mulai seperti apa? Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya, Kustula Syefah, dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, mengaku seorang polisi asal dari Lampung, pelaku love scammer peras pensiunan guru dari Pamekasan 426 juta rupiah. Personel bidang kedokteran dan juga kesehatan Bidokes Polda Lampung Aibda Romi Indra Setiawan menjadi alat bagi pelaku love scammer atau penipuan berkedok cinta. Pelaku tersebut menggunakan identitas anggota Polda Lampung Aibda Romi untuk memeras wanita berinisial R asal Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Bahkan korban telah tertipu dan diperas pelaku dengan nilai yang fantastis, yakni 426 juta melalui media sosial Facebook. Aibda Romi mengaku kaget saat identitasnya dicatut oleh pelaku love scammer ini. Ia mengetahui kasus ini setelah korban R yang merupakan pensiunan guru di Pamekasan, Madura, Jawa Timur bercerita dengannya melalui sambungan telepon. Aibda Romi pada Senin 3 April 2023 mengatakan pelaku ini melancarkan aksinya sejak Februari 2023 lalu dan modusnya jalin cinta dengan korban. Ia mengatakan tahu jika Ibu R menjadi korban setelah wanita Pamekasan itu mengirimkan surat ke Polda Lampung. Romi akhirnya menelpon nomor di surat tersebut untuk memberikan pemahaman jika pelaku bukanlah dirinya. Saat ditelepon, ibu itu langsung marah-marah dan bilang jika Aibda Romi menipunya lalu menghilang. Romi mengatakan korban diancam pelaku setelah adanya video tidak senonoh yang dilakukan korban oleh pelaku. Selain itu disebutkan jika Ibu R ini pimpinan Romi bernama Akmal telah menelpon dan menjelaskan jika Romi telah ditangkap karena kasus narkoba. Pak Akmal jelas korban menceritakan jika handphone Romi digeledah dan ditemukan video korban melakukan perbuatan tidak senonoh saat video call di handphone tersebut. Ia mengatakan pelaku langsung memeras dan meminta uang agar masalah itu ditutup. Pelaku awalnya meminta 100 juta, tapi karena korban tak punya uang maka hanya ditransfer 28 juta. Ia mengatakan korban lalu meminta kedua kalinya untuk mengurus propam, yaitu 88 juta, kemudian ketiga kalinya 10 juta, keempatnya 10 juta, kelima 40 juta, dan keenamnya 250 juta. Romi mengaku kaget total korban ditipu mencapai 426 juta. Ia mengatakan korban telah dijelaskan dan tidak bermain Facebook, sementara korban mengenal pelaku dari Facebook. Selain itu, nomor rekening hingga nomor telepon juga bukan nomor telepon dirinya. Berita selanjutnya, rumah warga Kemiling dibobol maling saat ditinggal buka bersama uang dan emas 25 gram raib. Rumah seorang warga Pinang Jaya, Kemiling, Bandar Lampung dibobol maling saat ditinggal buka bersama pada Minggu 2 April 2023 kemarin. Akibat peristiwa tersebut, korban bernama Santi Baharudin mengalami kehilangan uang senilai 7 juta serta perhiasan emas senilai 25 gram. Diketahui pelaku juga merusak CCTV di rumah korban lantaran aksinya terekam. Ketua RT 6 Lingkungan 1 Pinang Jaya, Kemiling, Bandar Lampung ini membenarkan adanya peristiwa pembobolan di rumah warganya. Menurut Suswati, peristiwa pembobolan rumah tersebut terjadi pada Minggu 2 April 2023 sekitar pukul jam 2 siang. Suswati pada Senin 3 April 2023 mengatakan korban ini pergi karena mau buka bersama dengan keluarganya. Mereka baru berpulang malam setelah Isya. Namun saat pulang, tahu-tahu pintu rumah sudah jebol dan isi rumahnya sudah acak-acakan. Pelaku menjelaskan pelaku berhasil mengambil uang sebesar 7 juta dan perhiasan cincin serta gelam 25 gram. Suswati juga menjelaskan dari rekaman CCTV di rumah korban, pelaku berjumlah 2 orang. Adapun salah satu pelakunya beraksi menggasak rumah korban, sedangkan satu pelaku lainnya bertugas mengawasi keadaan. Berdasarkan rekaman CCTV, satu pelaku yang masuk itu pakai masker dan pakai baju berwarna biru, satunya lagi menunggu di luar. Lanjut, Suswati menjelaskan pelaku juga merusak CCTV yang terpasang di rumah korban. Namun CCTV tersebut dirusak setelah pelaku selesai melancarkan aksinya sehingga rekaman CCTV masih ada.
Lebih lanjut, Suswati mengatakan korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Kemiling. Sementara itu, Kapolsek Pemiling Ibda Agus Haryanto mengatakan telah menerima laporan korban. Saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Gelapkan uang pajak mobil, pria di Lampung Timur ditangkap polisi. Lantaran menggelapkan uang pembayaran pajak satu unit mobil milik warga Lampung Timur, seorang pria diamankan oleh polisi. Inisial pelaku yang menggelapkan uang pembayaran pajak ialah TA, 38 tahun, warga Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Sementara korbannya ini berinisial AR, 40 tahun, warga Dusun Kubu Lapu, Kecamatan Sukadana, Selatan, Lampung Timur. Pelaku ini diamankan di Sukadana pada Senin 3 April 2023 sekitar pukul jam 8 pagi. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur Ibtu Johannes Erwin Perlindungan Sihombing saat dikonfirmasi pada Senin, ia menjelaskan kejadian bermula pada Kamis 11 Agustus 2022 pukul 11 siang. Pada waktu itu korban hendak membayar pajak kendaraan mobilnya jenis L300 di wilayah Kecamatan Sukadana. Kemudian korban bertemu pelaku dan menawarkan pembayaran pajak mobil milik korban. Setelah itu korban memberikan berkas pembayaran pajak dan uang tunai 4,6 juta kepada pelaku. Setelah itu pada Jumat 12 Agustus 2022, pelaku TA mengabari korban jika ia sedang berada di Palembang dan akan mengambil berkas pada Rabu 17 Agustus 2022. Kemudian pada Rabu 17 Agustus 2023, korban ke Samsat Lampung Timur tidak menemukan pelaku. Setelah dihubungi, ternyata ia mengatakan jika uang tersebut dipakai pelaku dan akan berjanji untuk menggantinya. Namun setelah dihubungi berkali-kali, pelaku tidak bisa dihubungi. Akhirnya korban melaporkan pelaku ke Mapolsek Lampung Timur pada 19 September 2022. Kemudian setelah polisi melakukan proses dan pemeriksaan saksi-saksi, akhirnya Satreskrim Polres Lampung Timur menetapkan TA sebagai tersangka. Pelaku diamankan di Sukadana, Lampung Timur pada pukul 8.30 dan selain itu polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu bandel berkas persyaratan pembayaran pajak mobil merek Mitsubishi L300 berwarna hitam dengan nomor B9419. Warga Kota Bumi Ilir, Lampung Utara, keluhkan air sumur yang berbau dan juga keruh. Sejumlah warga yang mengeluhkan pencemaran di lingkungan 4 Fajar Paru, Kota Bumi Ilir, Lampung Utara akibat limbah ampas singkong atau onggo. Pencemaran itu juga terjadi di air sumur milik warga yang mengalami perubahan warna dan juga berbau. Febri Herjaya, warga lingkungan 4, mengaku jika air sumur itu berbau dan berwarna keruh. Ia menduga hal tersebut disebabkan karena onggo yang meresap ke dalam sumur. Febri pada Senin 3 April 2023 mengatakan onggo yang membuat sumurnya tercemar tersebut hanyut terbawa air saat hujan. Sehingga hal ini akibatnya sumur miliknya menjadi berbau dan juga berwarna. Namun kondisi ini tidak terjadi saat musim kemarau. Febri mengatakan lokasi penjemuran onggo di seberang jalan yang jaraknya sekitar 50 meteran ada di rumah. Akibat kondisi tersebut ia sekeluarga tidak berani untuk mengkonsumsi air sumur mereka. Mereka pun terpaksa mengambil air untuk keperluan masak dan minum di rumah orang tuanya. Ia mengaku telah berusaha memberitahukan pihak yang mengelola onggo tersebut terkait kondisi sumurnya. Namun keluhan tidak mendapatkan respon dari mereka. Lantaran kurang mendapatkan respon, ia akan meminta bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan permasalahannya. Sementara Kausan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Lampung Utara belum menerima laporan warga soal pencemaran air sumur itu. Demokrat Kota Bandar Lampung datangi Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Jajaran Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Demokrat Bandar Lampung berbondong-bondong mendatangi Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Senin 3 April 2023. Hal itu dilakukan pengurus Demokrat Kota Bandar Lampung guna mengajukan perlindungan hukum karena merespon pengajuan peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung terkait kasus kudeta Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Demokrat Bandar Lampung Budiman AS mengatakan kedatangannya ke
Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mengajukan surat perlindungan hukum dan juga keadilan atas PK KSPE Muldoko. Menurut Budiman, hari ini seluruh ketua DPC dan DPD se-Indonesia mengajukan surat permohonan di daerahnya masing-masing. Ia pun berharap agar MA secara tegas menolak permohonan PK yang diajukan KSP Muldoko. Terkait poin tuntutan, Budiman mengatakan pihaknya meminta perlindungan hukum dan juga keadilan. Selanjutnya dengan tegas, Budiman mengatakan pasca pengantaran surat tuntutan ke Pengadilan Negeri akan menunggu instruksi dari DPP. Meski begitu, Budiman pastikan kader Partai Demokrat khususnya di Bandar Lampung tetap solid bersama dengan Ketua Umum dan disinggung dampak adanya PK dan KSP. Ia mengatakan tidak akan mengganggu persiapan partai dan pemilu 2024. Di tempat berkedudukan DPC Lampung Selatan, Muhammad Junaidi melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum dan juga keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berita selanjutnya datang dari Hardware Mall Bumi Kedaton yang memberikan promo cashback hingga 300.000. Hardware Mall Bumi Kedaton menggulirkan promo yang berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2023. Kepala Toko Hardware Mall Bumi Kedaton Nurmuana Syafputri mengatakan promonya ini adalah minimal 350.000 produk fashion terbaru dari cashback 100.000. Belanja produk fashion terbaru minimal 700.000 mendapatkan cashback 200.000. Lalu belanja produk fashion terbaru minimal 1 juta, cashback 300.000. Cashback ini bisa digunakan untuk pembelian kedua produk fashion apapun, tidak harus produk fashion terbaru. Selain itu ada juga diskon hingga 50% Hardware Mall Bumi Kedaton untuk menjual produk fashion wanita, yakni kemeja, t-shirt, dress, tunik, gamis, celana, rok, tank top, blazer, dan juga jaket. Muana menjelaskan pada Senin 3 April 2023, khusus untuk gamis, tunik, dan juga outer, ada juga yang terbaru. Produk fashion pria ini tidak hanya t-shirt, dan produk fashion di Hardware Mall Bumi Kedaton ini modelnya selalu kekinian. Selain itu, produk fashion Hardware Mall Bumi Kedaton juga kualitasnya terbaik, nyaman digunakan, tidak membuat gerah saat digunakan, dan juga awet. Menurut Muana, jika membeli produk fashion di Hardware Mall Bumi Kedaton tidak perlu khawatir cepat luntur, mudah robek, atau benangnya mudah lepas, karena itu tidak akan terjadi. Hardware Mall Bumi Kedaton berada di lantai 2 Mall Bumi Kedaton, kemudian Hardware Mall Bumi Kedaton buka setiap hari mulai pukul 10 hingga jam 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.